hadir bersilaturahmi Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis Esa ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Neti, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Kita lanjutkan dialog kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi sudah panas, tapi sebelum ke Bang Ahmad, saya mau ke Bu Maria lagi. Bu, kalau sudah seperti ini, sudah keluar SP3, padahal tadi Bu Maria mengatakan harusnya hanya berlaku untuk pasal di bawah ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Kalau sudah seperti ini, bagaimana perlakuan hukum selanjutnya, Bu? Nah, terhadap perlakuan hukum selanjutnya itu ya, maka ketentuan yang mekanisme yang dilakukan oleh penyidik ini punya dampaknya ya, punya dampak hukumnya gitu. Karena di dalam pasal 158 itu kan diatur mengenai upaya hukum semacam keberatan gitu ya. Karena status tersangka itu kan masih diterima juga oleh tersangka lainnya gitu kan. Adalah berkaitan dengan pelaksanaan upaya paksa yang tidak sah itu ya. Nah, itu kan macam-macam pelaksanaan upaya paksa itu apa saja, penetapan tersangka, penahanan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya gitu. Nah, dengan demikian jika ini RJ yang sudah dilakukan, memang undang-undang KUHP baru itu menetapkan bahwa kesepakatan yang sudah dibangun maka berdampak kepada penghentian penyidikan. Ada lagi, supaya berkekuatan hukum tetap harus minta penetapan pengadilan. Nah, sekarang pertanyaannya, udah minta penetapan pengadilan belum ini? SP3 ini? Kesepakatan yang dibuat itu. Itu ada di dalam KUHP loh. Sebelum SP3, Bu, harus ada penetapan pengadilan begitu? Iya, betul. Penetapan pengadilan penyidik yang kemudian diajukan oleh penuntut umum. Setelah dikeluarkan atau sebelum dikeluarkan? Kesepakatan yang dibuat ini harus diajukan penetapan. Karena asumsi kita, karena SP3-nya sudah keluar, berarti mungkin itu sudah dilalui. Bisa saja ya, karena kan dari penyidik ini kan tidak melakukan konferensi pers atau penjelasan kepada masyarakat. Tapi kembali lagi Bu, itu kan akhirnya menghapus semua pasal yang lainnya dengan SP3 ini. Sudah mantan tersangka, sudah bebas kedua. Bagi saya ya, dari akademisi tetap memandang bahwa RJ yang dilakukan itu hanya. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Tadi barusan kita melihat video yang barusan tayang di layar teman-teman atau di beranda teman-teman. Kalau sudah teman-teman saksikan tadi, terlihat bahwa terjadi lagi perdebatan di kasus ijazah Jokowi. Nah teman-teman, kali ini kita membedah maksud daripada perdebatan mereka ini, yang dimana ini kasus yang sudah lama bergulir dan tidak pernah ada kepastian, yang setiap hari ini yang didebatkan dan ini yang dibahas terus teman-teman. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa negara kita ini sekarang sedang tidak baik-baik saja teman-teman ya. Kenapa? Karena masalah ini sudah bertahun-tahun, tetapi ya mereka tidak mau atau tidak pernah ada penyelesaian. Kalaupun ada, ya itu hanya kepada pihak sebelah, tetapi pihak sebelah terus saja mencari cara bagaimana pernyataan mereka itu bisa dimenangkan atau dinyatakan benar oleh para hakim, teman-teman.
Nah, teman-teman, di sini juga sudah ada beberapa tanggapan, dan tanpa berlama-lama mari kita baca dan coba kita telah bersama. Nanti kalau misalnya ada tanggapan teman-teman boleh dicantumkan di kolom komentar ya. Di sini dikatakan analisis mendalam perdebatan panjang kasus ijazah Presiden Joko Widodo. Dalam dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan salah satu isu politik paling persisten di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun telah diklarifikasi oleh beberapa pihak otoritas, perdebatan ini terus bergulir di media sosial dan ruang publik. 1. Dalam belakang dan pemicu utama. Isu ini memuncak ke permukaan secara masif ketika Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan Oktober di tahun yang lalu. Gugatan tersebut menuduh Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mendaftarkan diri dalam pemilihan presiden pada tahun 2029. Objek yang dipersoalkan meliputi ijazah tingkat SD, SMP, SMA di Surakarta serta ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Yang kedua, poin-poin perdebatan utama, argumen pihak penggugat atau skeptis. Poin pertama, format penulisan. Penuding sering membandingkan format ijazah Jokowi dengan lulusan UGM lain di tahun yang sama, mengklaim adanya perbedaan jenis huruf atau tata letak. Yang kedua, dokumentasi foto. Adanya klaim bahwa foto wisuda yang beredar memiliki kemiripan wajah yang diragukan atau dianggap sebagai hasil sentingan. Yang ketiga, ketidakkonsistenan data. Beberapa pihak yang menyoroti riwayat sekolah yang dianggap membingungkan, termasuk perpindahan sekolah atau status sekolah pada masa itu. Argumen pihak pembela atau otoritas. Poin pertama, klarifikasi resmi. UGM Rektor UGM Prof. Ova Emilia telah mengadakan konferensi pers resmi yang menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni Prodi Teknologi Kayu Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 yang lulus pada tahun 1985. UGM menegaskan ijazah tersebut asli dan sesuai format yang berlaku saat itu. Poin kedua, saksi hidup. Teman-teman seangkatan Jokowi di SMA 6 Surakarta dan Fakultas Kehutanan UGM banyak yang muncul ke publik membagikan foto-foto lama dan testimoni bahwa mereka memang belajar bersama Jokowi. Poin yang terakhir, verifikasi KPU. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menegaskan bahwa seluruh dokumen syarat pencalonan termasuk ijazah telah melewati proses verifikasi faktual yang ketat. Yang ketiga, dinamika di ranah hukum. Gugatan Bambang Trimulyono artinya dicabut oleh pengacaranya karena Bambang Tri sendiri ditahan dalam kasus lain atau kasus ujaran kebencian dan penistaan agama. Namun isu ini tidak berhenti. Pada tahun 2023 dan 2024, beberapa tokoh lain seperti Egy Sujana dan komunitas tertentu tetap menyuarakan keraguan. Di sisi lain, pengadilan telah berulang kali menolak gugatan serupa karena dianggap tidak memiliki bukti yang cukup atau nebis idem. Yang keempat, mengapa perdebatan ini terus berlangsung? Perdebatan ini bertahan lama bukan hanya karena persoalan dokumen, melainkan karena yang pertama, polaritas politik. Isu ini menjadi senjata politik bagi oposisi yang mendelegitimasi kepemimpinan Jokowi. Yang kedua, ketidakpercayaan institusi. Adanya ketidakpercayaan sebagian kelompok masyarakat terhadap pernyataan resmi institusi pendidikan dan pemerintah. Yang ketiga, algoritma media sosial. Konten mengenai teori konspirasi ijazah seringkali mendapatkan keterlibatan engagement yang tertinggi sehingga terus diproduksi oleh kreator konten. Ya teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini dan jangan lupa dukung terus
Salam NKRI, harga mati.